Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan bagaimana penggunaan BISTAT untuk analisis korelasi produk momen. Ada file tersendiri untuk korelasi produk momen ini. Ya, kita mulai dari sini. Ya, ini dalam folder BISTAT ini. Ini kita klik ya, produk momen. Ya, ini kita don't update. Nah, ini adalah bagian depan atau beranda dari program korelasi produk momen. Ya. Nah, ini pada bagian pertama seperti deskriptif juga, ini maka ada perintah untuk menuliskan jumlah variabel. Ya, ini bisa menganalisis sekaligus 2 atau 3 variabel, sampai 6 ya, maksimal 6. Nah, kita perlu menentukan dulu berapa. Nah, karena kalau nanti kita salah misalnya kita maka ini akan ada tulisan salah ya. Jadi ini harus tidak boleh lebih dari 6 ya, maka itu kita misalnya kita 3 ya, 3. Nah, kemudian kriteria signifikansi kita boleh ini dikosongkan atau diisi ya. Biasanya di dalam pendidikan kita menggunakan kriteria signifikansi itu adalah 5%. Jadi kita tulis 5. Kemudian variabel pertama misalnya kita akan menghubungkan antara nilai kawaid dengan kitabah. Misalnya kita tulis variabel pertama adalah kawaid. Dan yang kedua kitabah. Yang ketiga misalnya kalam. Ya. Karena kita sudah menentukan 3 variabel ini. Nah, kalau kita sudah menuliskan ini, maka kita langsung ke data. Nah, di dalam data ini, ya, ini bisa kita supaya lebih cantik kelihatannya. Maka ini kita hilangkan dulu. Ya. Nah, ini ada kolom untuk kawaid, kitabah, dan kalam. Maka kemudian kita mengisi ini untuk nilai kawaid berapa. Misalnya, ya ini seperti di dalam deskriptif ini juga maksimal datanya sampai 999. Ingat ini wali songo. Ya. Jadi kita mengisikan data ini. Ya, kalau kita sudah punya data tinggal copy. Tapi kalau belum kita bisa menuliskan. Ya. Nah, misalnya kita batasi 15 dulu. Kemudian ini ada nilai kitabah. Kemudian nilai kalam kita isikan. Ya. Oke. Ya, kita sudah selesai tugas kita karena hanya memasukkan data selesai. Maka kemudian kita bisa melihat hasilnya. Ya. Dari sini bisa kita langsung ke lembar hasil. Ya, inilah hasil dari analisis yang sudah kita lakukan. Pertama akan disajikan dulu hasil analisis deskriptif. Jadi untuk masing-masing variabel, ini sebenarnya misalnya jumlah sampel berapa, seperti tinggi, terendah, rata, varian, baku, baku, ini sudah otomatis akan dihitung untuk masing-masing variabel. Nah, kemudian ini adalah hasil analisis korelasi produk momennya. Karena kita tadi menentukan 5% kriteria taraf signifikansinya, maka untuk bisa dikatakan signifikan tidak, maka ini dengan jumlah derajat kebebasan 13 ya, banyaknya sampel dikurangi 2, maka inilah dari tabel ya. Ini tabel, kita tidak usah melihat tabel, tapi otomatis ini akan dihitungkan. Ini ada kriterianya. Artinya apa? Kalau nanti hasil penghitungan itu lebih besar dari ini, sama atau lebih besar, maka akan dinyatakan signifikan. Tetapi kalau lebih kecil, maka dinyatakan tidak signifikan. Nah, kita lihat hasilnya di sini, ini ya. Ini hubungan antara kitabah dengan kawaid. Ini adalah minus
0,122. KWE dengan kitabah ternyata nilainya minus ya. Kemudian antara KWE dengan kalam juga minus, bahkan angkanya lebih besar ini ya. Nah, tetapi karena angka ini, angkanya saja ya, jangan tandanya diperhatikan, ini lebih kecil dari tabel ini, dari kriteria, maka kesimpulannya tidak signifikan. Jadi hubungan antara KWE dengan kitabah itu tidak signifikan. Kemudian antara kitabah dengan kalam, nah, ternyata nilainya ini sangat tinggi, ya, 0,884. Nah, karena nilainya lebih besar dari tabel, dari kriteria, maka kesimpulannya signifikan. Jadi inilah nilai. Jadi sekaligus 3 variabel ini dihubungkan antara, ya, karena 3 maka ada 4, ada 3 korelasi di sini. Nah, kemudian kita kembali ke Branda. Nah, tadi adalah hasil korelasi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah penghitungan di dalam korelasi itu? Maka kita bisa melihat di dalam tutorial. Jadi klik di tombol tutorial. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai KWE. Nah, hanya saja ini terbatas hanya pada hubungan antara variabel pada kolom pertama, KWE, dan kitabah. Jadi kalau kita mau menghubungkan bagaimana sih langkahnya untuk menghitung korelasi antara kalam dengan kitabah, maka kita harus pindahkan. Ini karena ini hanya 2 yang pertama saja, 2 kolom yang pertama saja yang dihitung. Jadi ini langkah-langkah dari ya, menghitung rata sampai menghitung simpang baku dan kovarian, ya, ada di sini. Nah, ini akhirnya ini ada kovarian dibagi simpang baku X kali simpang baku Y, nah, ini ketemu nilai minus 0,122. Ini adalah hubungan antara KWE dan kitabah. Sehingga kita kalau mau langkah-langkahnya ini bisa kita lihat di sini. Ya, seperti juga deskriptif ini bisa kita tambahkan, misalnya ada tambahan 100 lagi, ya, ini bisa kita hitung. Dan ini juga maksimal 999. Nah, demikianlah penghitungan statistik dengan menggunakan aplikasi Statistik atau BISAT ya, untuk korelasi person product moment. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.